Ya, akhirnya dipastikan Arif Aiman tidak tersenarai di skuad kebangsaan Malaysia yang akan berangkat ke Qatar. Nah, mengapa demikian? Serta skuad kebangsaan Malaysia ya jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia, menghadapi Oman dan juga Oman lagi ya karena akan berlangsung away dan home. Ini sedikit mengalami kemalangan. Kenapa sedikit mengalami kemalangan ini? Nah, detailnya seperti apa? Ikuti di video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola ya. Semoga sehat semua. Oke, sebelum ini kita ada update ya soal JJS kaitannya dengan Arif Aiman ya. Sebelum ini juga sebelum puasa ya, itu kan ada yang apa ya memungkinkan ini Arif Aiman akan dibawa ke Qatar ya. Ini bukan skuad senior ya, tapi ini skuad bawah 23. Nah, tapi makin ke sini peluang itu makin kecil ya dan apalagi kita tahu Arif Aiman ini sudah identik ya dengan skuad kebangsaan senior ya. Jadi agak sukar lah untuk Jun. Dan selepas keluar ternyata memang benar ya Arif Aiman tidak diikutkan ke Qatar. Ini baiklah menurut aku karena memberikan kesempatan player yang lain dan juga level Arif Aiman memang bukan lagi di bawah 23 ini. Aku baca artikelnya dari beharian.com ya. Arif Aiman tiada dalam senarai ke Qatar. Ya, bintang muda sensasi negara Arif Aiman Hanafi tidak akan bersama skuad bawah 23 tahun ya negara ke Piala Asia bawah 23 di Qatar bulan depan. Berdasarkan senarai pemain yang diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia hari ini, nama pemain Johor Darul Tazim itu tiada dalam senarai terbabit. Ya, menurut pengumuman itu, Ketua Jurnalis skuad bawah 23 kebangsaan Juan Torres Garrido memanggil 17 pemain termasuk Lukman Hakim Samsudin dan juga Anil Vigneswaran bagi menyertai camp latihan Pusat Harimau Malaya bawah 23 bermula Ahad ini. Ia sebagai persiapan menjelang Piala Asia bawah 23 2024 di Qatar yang akan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei depan. Barisan 17 pemain itu akan disertai oleh 11 pemain lain yang ketika ini sedang menjalani camp latihan pusat skuad Harimau Malaya ke dalam Kimpanggon sejak 8 Maret lalu. Senarai 11 pemain bawah 23 yang mengikuti latihan bersama pasukan senior termasuk Muhairi Ajmal, Azam Azmi, Sahwan Mazlan, Harit Haikal Adam Afkar, Noah Lain, Ahmad Zikri Khalil, Rufentiran, Syekh Izan, Alif Izwan, Hakim Aziz Rusul, dan juga Tesara Fanan. Mana-mana pemain itu yang tidak berada dalam skuad akhir untuk perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 ataupun Piala Asia 2027 bertemu Oman akan dilepaskan untuk menyertai camp latihan pusat skuad bawah 23 kebangsaan kata FEM. Sebelum ini terdapat cadangan daripada pihak tertentu supaya Arif Aiman dibawa ke Piala Asia bawah 23 untuk membantu Harimau Malaya bawah 23 melangkah jauh dalam kejohanan itu. Presiden FEM Datuk Hamidin Moha Amin sebelum ini menjelaskan semua pihak perlu menunggu senarai pemain yang akan dipanggil Garrido sama ada Arif Aiman tersenarai atau tidak ke Piala Asia bawah 23. Arif Aiman sudah berstatus pemain senior Harimau Malaya selepas dia kerap memikul tugasan bersama skuad itu termasuk ketika Piala Asia di Qatar Januari lalu. Nah ini sebenarnya menarik ya. Menurut aku sih ini keputusan yang tepat ya kalau misalnya tidak ada nama Arif Aiman. Arif Aiman garansi akan ikut untuk membela Malaysia untuk berjuang melawan Oman ya di laga away dan juga home di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Jadi memang levelnya Arif Aiman sudah tidak di situ. Kalau kita coba ulas sedikit ya, ini cukup menarik karena Lukman Hakim akan join ya di skuad bawah 23 ini. Kita tahu sebenarnya Lukman Hakim dan juga Arif Aiman ini kalau tak silap nih berada dalam angkatan yang sama ya. Dan memang secara nama itu lebih apa ya bersinar terlebih dahulu Lukman Hakim ya sebelum akhirnya muncul tidak begitu lama yaitu adalah Arif Aiman dan sampai sekarang Arif Aiman terus mendapatkan peak performanya menunjukkan konsistensinya sehingga
tetap kekal dan selalu jadi pilihan utama Kim Pan-gon. Nah, ini menarik ya. Kita tunggu nanti kiprahnya Arif Aiman bukan di Piala Asia bawah 23 tapi di laga menghadapi Oman ya, untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah, menurut aku sih itu keputusan yang sangat baik ya dari FVM terkait apa yang pantas lah untuk dikerjakan ataupun dilaksanakan oleh Arif Aiman. Karena Arif Aiman selain skuad kebangsaan juga punya jadwal padat dengan JDT yang nantinya juga akan berlaga di kompetisi tertinggi AFC, yaitu Liga Juara-Juara AFC Elite ya. Jadi ya sangat disayangkan ya kalau misalnya karena dimainkan di semua lini atau di semua umur ya, di senior, bawah 23 dan JDT mungkin takutnya malah jadi cedera gitu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi mungkin ini ya yang terbaik juga. Nah, itu kaitannya dengan Arif Aiman. Nah, bagaimana dengan persiapan skuad kebangsaan Malaysia jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia ya menghadapi Oman ya. Nah, ternyata ini kalau aku baca di artikel kondisinya ada sedikit kemalangan dari skuad Malaysia ini. Apa yang dimaksud sedikit malang itu? Ini aku baca dari makanbola.com, pemain Malaysia dalam skuad sedikit malang ya dalam tanda kutip. Pemain sayap lincah Malaysia, Faisal Halim, menzahirkan rasa simpati dengan barisan pemain yang dipanggil bagi tugasan negara kali ini. Pemain berusia 26 tahun itu merupakan watak penting buat skuad kendalian Kim Pan-gon, terutamanya ketika membantu skuad kebangsaan di Piala Asia 2023 tempo hari. Beliau ketika ini bersama barisan pemain negara sedang menjalani persiapan memasuki hari keempat latihan camp kebangsaan di Wisma FEM bagi aksi kelayakan Piala Dunia 2026 menentang Oman. Katanya, para pemain yang dipanggil beraksi dalam skuad kali ini sedikit bernasib malang apabila tiada aksi kompetitif untuk membantu para pemain mengekalkan kecergasan. Benda ini biasa, kadangnya waktu itu tidak kena dengan perlawanan kita. Walau bagaimanapun, sebagai pemain kita harus bersedia dalam apa jua situasi. Pemain yang menyertai camp kali ini saya boleh katakan sedikit malang karena situasi yang kita lalui ketika ini sedikit sukar. Intensiti latihan dalam 2 hari ini amat tinggi. Kami paham karena tiada perlawanan yang ditempuhi. Pemain sayap Selangor ini juga muncul pemenang jaringan terbaik di Piala Asia 2023, yakin dirinya masih sama sambil memberi kredit kepada rekan sepasukan atas perjuangan hebat di Qatar. Anugerah yang saya menang yaitu gol tercantik Piala Asia itu pun hasil kerja keras rekan sepasukan dan undian rakyat Malaysia. Saya hanya lakukan apa yang saya mampu. Jaringan itu tidak bermakna saya pemain terbaik dalam pasukan, tetapi memberi pertanda bahwa pasukan kita mampu bersaing di peringkat tertinggi Asia. Ujarnya ketika ditemui di Wisma FEM. Ya, pada 2 aksi kelayakan Piala Dunia 2026 tahun lalu, Faisal Halim juga telah membantu skuad Harimau Malaya meraih 2 kemenangan menentang Kirgistan dan juga Chinese Taipei. Malaysia akan bertemu Oman pada aksi 22 dan juga 26 Maret 2024 dengan sasaran memperoleh mata menentang pasukan ke-80 dunia itu. Nah, ini menarik ya karena secara peringkat Malaysia ini masih berada di peringkat pertama di atas Oman ya. Jadi apakah momentum ini akan berlanjut atau akan dihentikan oleh Oman? Nah, menurut korang seperti apa? Ya ternyata sedikit kemalangannya ini lebih disebabkan karena memang kompetisi yang tidak sedang berjalan ya. Jadi memang harus langsung di-upgrade dengan intensity tinggi agar semua berada pada level yang sesuai ketika nanti akan bermain melawan Oman. Nah, menurut korang semua seperti apa kesempatan Malaysia untuk mendapatkan poin ataupun mata ketika melawan Oman ketika away dan juga home? Tulis di kolom komentar. Itu aja, kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.